Halo Libra, welcome back to my channel. Kita reading lagi ya buat Libra. Kali ini readingan kita bertemakan tentang sebuah takdir. Takdir kamu ya, yang ditakdirkan buat kamu oleh semesta. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Libra, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, sebelum aku lanjutkan readingan ini, aku berdoa dulu buat Libra semuanya dimanapun kamu berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sampel kartunya ya buat Libra semuanya. Fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Dan di sini juga bisa vice versa nantinya, bisa berbalik-balik. Bisa yang kebaca energi kamu ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan. Oke. Kita akan cek di sini inisial seseorang yang mungkin akan menjadi takdir kamu. Kita akan coba lihat di sini. Siapa dia yang akan menjadi takdir kamu? Ada S, cahaya. Kamu akan bersinar kembali, yakinkan diri kamu. Nah, aku merasakan di sini ya, seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu itu akan bisa memberikan sebuah cahaya. Atau bisa dia merubah apapun yang ada dalam diri kamu saat ini. Nah, itu seakan-akan dia itu menerangi hidup kamu, menerangi perjalanan hidup kamu ataupun kebahagiaannya kamu. Ya, mungkin selama ini kamu selalu ketemu dengan orang-orang yang mungkin tidak akan pernah memberikan kebahagiaan begitu ya. Dan serasa hidup kamu itu ataupun pasangan kamu itu ataupun hubungan kamu itu kerasa gelap gitu loh, nggak ada cahaya sama sekali ya. Jadi disitulah akhirnya kamu sekarang ini merasakan bahwa ya ternyata seperti ini cinta sebenarnya begitu ya. Kamu itu akan bersinar kembali dengan seseorang yang mungkin akan membantu kamu ya melepaskan energi-energi negatif yang ada dalam diri kamu. Dengan kata lain ya, bisa saja kamu dulunya di sini merasa uh, sangat begitu kecewa sekali ataupun mungkin kamu juga sulit untuk move on. Tapi akhirnya seseorang di sini memberikan cahaya kepada kamu yang bisa membuat kamu melupakan segalanya, segala yang ada di masa lalu, ya. Aku merasakan hal itu di sini. Ini inisialnya ada S, Sasa, Simon, ya siapakah itu? Oke. Nah, kita akan lihat lagi di sini siapa dia. B, bebaskan diri kamu. Sudah waktunya kamu untuk mengambil kembali kendali atas hidup kamu sendiri. Ini ya, aku juga merasakan, ini juga bisa dikatakan takdir kamu ya. Takdir kamu itu di sini begitu ingin bebas dari seseorang mungkin ya. Dari seseorang yang mungkin memberikan suatu energi yang negatif, selalu memberikan energi negatif kepada kamu, sehingga kamu mungkin sulit untuk melepaskan dia. Atau di sini kamu sulit untuk move on dari dia atau sulit melepaskan dia. Kenapa? Mungkin kamu terlalu sangat mencintai dia, terlalu sangat sayang kepada dia, ataukah di sini kamu merasa khawatir dengan diri kamu? Saat kamu melepaskan dia, kamu punya rasa takut gitu loh. Takut seakan-akan kamu tidak akan ketemu lagi nih pengganti dia gitu loh. Dan kamu takut tidak akan ada lagi orang yang mungkin akan mencintai kamu. Itu yang kamu rasakan. Kekhawatiran, ketakutan. Sehingga kamu sulit untuk membebaskan diri kamu. Tetapi ya, aku juga melihat ya, seseorang mungkin yang akan datang kepada kamu ini akan bisa membebaskan diri kamu dari hal-hal itu. Ya. Kamu harus bisa tentukan hidup kamu sendiri. Bebaskan diri kamu dari orang-orang yang benar membuat kamu menderita. Oke. Ini takdir kamu, bisa dikatakan dulunya pernah bertemu dengan orang yang salah, atau itu adalah suatu takdir kamu awalnya ya,
Dimana kamu beranggapan, "Ah, ini takdir aku ketemu sama jodoh aku ketemu sama soulmate aku." Ternyata semua itu adalah hampa gitu loh. Semua itu adalah hoak gitu ya. Jadi seakan-akan apa yang kamu pikirkan ya tidak seperti yang kamu bayangkan gitu loh. Dan akhirnya semua terjadi perpisahan, konflik ya. Mungkin dia yang toksik, dia ternyata memanfaatkan kamu. Sehingga di sini kamu harus bisa membebaskan diri kamu dari dia. Oke. Dan siapa lagi dia di sini? Ini juga ada L, lepaskan. Biarkan situasi ini berkembang secara alami. Artinya ya, ada seseorang di sini yang bisa akan hadir ke dalam hidup kamu, yang akan bisa memberikan kebebasan buat kamu. Artinya mungkin dia tidak akan mengekang kamu, dia tidak akan mengatur-ngatur kamu. Artinya dia bukan seorang yang otoriter gitu ya. Atau mungkin dia di sini bukan orang yang posesif, tapi dia sangat mencintai kamu. Ya, semoga di sini situasi itu akan bisa kamu rasakan. Oke, lepaskan. Ini sama ya artinya ya dengan bebaskan diri kamu ya. Ini sama. Aku merasakan di sini begitu kuat ya energi di mana kamu itu dulu merasakan begitu sangat terluka di masa lalu kamu. Itu juga yang mungkin membuat kamu sulit untuk move on dan sulit untuk membuka hati kamu untuk orang lain. Karena kamu mempunyai rasa kekhawatiran atau ketakutan nantinya. Ya, nantinya ya seakan-akan orang yang datang kepada kamu itu juga akan melakukan hal yang sama seperti orang-orang sebelumnya begitu. Nah, tapi kamu harus yakin tidak selamanya orang itu sama begitu ya. Oke. Ada H, cinta sejati. Romansa seumur hidup yang akan kamu rasakan. Artinya di sini kamu sudah akan bertemu dengan cinta sejatinya kamu. Bagi kamu yang di sini yang sudah menikah, rasakan bahwa pasangan kamu itu adalah orang yang begitu kamu butuhkan. Karena dengan begitu ya hubungan itu akan langgeng. Dan itulah cinta sejati kamu. Kamu akan merasa bahagia, kamu akan merasa dihargai, kamu akan merasa dianggap begitu ya. Karena begitu ya, kalau seorang yang mencintai kita itu mereka pasti menginginkan kita bahagia selalu dan dia tidak ingin kita tersakiti begitu. Itu bagi dia yang tulus sama kita. Tapi kalau mungkin dia cuek aja dengan kita, kalau mau sedih sedih aja sendiri, kalau mau terluka terluka aja sendiri gitu ya. Kayak nggak ada empatinya sama kita. Nah, itu kamu pikirkan siapa dia. Itu bukan cinta sejati ya. Dan aku melihat di sini takdir kamu itu akan ketemu dengan cinta sejati walaupun kamu di sini ketemu dulu nih dengan orang-orang yang salah begitu ya. Tapi akhirnya kamu akan ketemu dengan belahan jiwa kamu. Akan ketemu dengan cinta sejati kamu di sini. Dan kamu harus yakin itu. Harus optimis bahwa kamu akan bisa bertemu dengan orang yang benar-benar membutuhkan kamu ataupun kamu butuhkan ya. Karena kalau biasanya jodoh itu pasti mirror ya. Artinya jodoh kita itu cerminan kita. Ya, kalau kita baik otomatis jodoh kita akan baik. Oke. Kalau kita mungkin seseorang yang bisa dikatakan tidak baik, bukan tidak baik sih ya. Sebenarnya tidak ada manusia yang tidak baik, baik semua. Hanya saja kadang-kala karena lingkungan gitu loh. Itu yang membuat kita bisa berubah tiba-tiba begitu ya. Nah, kita akan lihat di sini ada R, rekonsiliasi. Seseorang dari masa lalu yang akan kembali ke dalam hidup kamu. Nah, ini aku merasakan ada seseorang di masa lalu yang begitu sangat mencintai kamu saat ini ya. Ataupun dulu dia mencintai kamu, tapi dia tidak bisa menunjukkan rasa cinta itu dengan ketulusannya dia. Mungkin dia orang yang begitu kekanak-kanakan, childish gitu ya. Jadi sehingga kamu mungkin tidak nyaman dengan hal seperti itu. Bisa saja di sini kondisinya kamu yang meninggalkan dia. Ataupun dia juga bisa saja meninggalkan kamu. Dan ternyata setelah meninggalkan kamu, dia merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak hidupnya itu hampa gitu loh. Tidak ada kebahagiaan. Karena apa? Karena sudah meninggalkan kamu. Biasanya kan dia di sini
Selalu ada kamu yang selalu mensupport dia, membantu dia. Walaupun dia berada dalam kondisi terpuruk, kamu selalu ada buat dia. Itu yang membuat dia merasa bahwa sangat kehilangan kamu. Dan mau tidak mau dia ingin kembali ke kamu. Tapi kamu harus juga melihat, apakah dia di sini memang sudah berubah dari hal-hal buruknya dulu gitu ya. Nah, apakah dia di sini sudah bertransformasi? Apakah dia datang di sini dengan versi terbaik bagi dia ataupun bagi kamu? Dan kamu harus bisa melihat itu. Ya, jangan sampai kamu salah menilai dia kembali. Jika kamu benar-benar masih punya rasa ke dia, coba ya perbaiki hubungan kamu dengan dia. Bangun bersama-sama hubungan itu kembali agar tercipta suatu kebahagiaan antara kamu dengan dia, ya. Tapi jika kamu sudah tidak menginginkan dia, abaikan aja dia. Artinya mungkin di sini kamu yang begitu sulit untuk menerima dia kembali karena hal-hal yang dia perbuat ke kamu selama ini yang begitu menyakitkan kamu, yang sulit untuk mungkin untuk kamu lupakan, begitu. Ya. Sehingga dia di sini seakan-akan ya sangat berharap sekali kamu itu bisa memaafkan dia. Oke, nanti kita akan lihat coba di kartu tarot ya. Ya. Buat Libra, kita akan coba sampel kartu tarot di sini ya. Sebelumnya Libra, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Oke, kita akan sampel kartunya ya. Oke. Kita akan lihat di sini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Strength, ada Leo. Ada Taurus, Virgo, Capri. Nah, kita akan buka satu lagi ya. Oke. Ada di Hierophant. Ada Taurus. Dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Ada motor lewat. Kalau weekend malam minggu itu rame banget. Oke. Nah, kita akan coba baca di sini. Di Five of Cups. Ini ada kondisi di mana kamu merasakan kesedihan, kegalauan. Seakan-akan kamu beranggapan seperti tidak ada kesempatan buat kamu untuk memperbaiki semuanya. Nah, itu kondisi kamu saat ini. Tetapi sebenarnya kamu belum lihat ke belakang. Di belakang ini masih ada harapan kamu. Masih ada harapan kamu. Atau bisa saja di sini kamu menyesali hubungan kamu di masa lalu. Dan seakan-akan di sini kamu berharap kembali melihat ke belakang dan ternyata di belakang itu ada harapan kamu. Artinya masa lalu di sini. Ya. Rekonsiliasi dengan Five of Cups itu seperti kayak ada dilema ya antara kamu dengan dia. Dia pengen kembali sama kamu. Dan kamu bingung, aku harus bisa terima atau enggak ya gitu ya. Seakan-akan kamu masih mengingat kejadian-kejadian yang dulu pernah dia berbuat kepada kamu. Apakah dia itu mengkhianati kamu? Apakah dia itu menghadirkan orang ketiga? Nah itu yang sulit kamu terima. Ya, sulit sekali kamu terima tentang itu. Makanya kamu di sini bingung. Ada yang jatuh perasaannya dan ada yang berdiri. Ada kesempatan di sini. Bisa saja di sini saat ini kamu itu merasa jatuh sejatuh-jatuhnya dengan hubungan kamu saat ini. Tetapi ternyata orang di masa lalu pengen datang ke kamu. Yang ingin menjalin hubungan sama kamu. Bisa saja rekonsiliasi ini orang yang mungkin udah berapa lama ataupun udah beberapa periode ya. Kamu sudah memutuskan dia ataupun komunikasi kamu terputus tapi akhirnya dia akan kembali ke kamu. Dan dia kembali ke kamu itu ternyata pada saat kamu benar-benar terluka.
oleh seseorang pasangan kamu begitu ya. Dan hadirlah dia yang bisa akan membuat ya, membuat hati kamu itu sembuh begitu. Oke. Nah, itu yang aku lihat di bottom of the deck-nya. Libra, oke. Nah, di sini memang terlihat sekali ada Ten of Swords, seakan-akan kamu ini merasa hidup kamu itu begitu berat gitu ya. Di sini seperti ada suatu apa ya? eh, Kayak kamu terjebak gitu loh dalam suatu pemikiran kamu, ataupun dalam suatu hubungan, ataupun dalam dalam suatu kondisi ini. Secara ya, bisa saja saat kamu mencintai seseorang, ternyata orang itu mungkin malah menjauh. Ataupun bisa saja saat kamu ingin berkomitmen sama seseorang, ataupun sudah ada janji di mana kamu ingin berkomitmen, ternyata semua batal. Itu yang membuat kamu merasa bahwa, ya seakan-akan ada 10 pedang yang menusuk badan kamu. Itulah rasa sakit yang kamu rasakan. Di mana mungkin dulu kamu sudah merasa bahagia dengan dia, seakan-akan dunia ini sudah milik berdua gitu ya. Ternyata semua itu semu begitu. Begitu, bisa hancur dalam sekejap ya, bisa. Jadi itulah sebenarnya hubungan kita itu harus benar-benar kita pupuk. Pupuknya dengan apa? Saling pengertian, saling menerima satu sama lain, kekurangan masing-masing, begitu. Dan aku di sini melihat juga ada King of Cup. Ada seseorang yang mungkin dikatakan kaya raya ataupun mapan ya di sini. Dan dia bisa dikatakan sukses dalam apapun ataupun dalam pekerjaan di sini. Tetapi perasaannya itu begitu sedih, galau. Dia seakan-akan membutuhkan seseorang yang bisa membantu dia ataupun yang bisa membawa dia menuju suatu kondisi yang seimbang begitu. Oke. Dia di sini memang terlihat bahagia. Dia terlihat bahagia. Tapi di sini dia merasa apa ya, kayak kesepian sendiri gitu loh. Nah, bisa saja itu yang dirasakan ataupun kamu. Ataukah dia di sini orang yang ingin berkonsiliasi terhadap kamu? Ya, dia memiliki semuanya. Dia seakan-akan menunjukkan kepada orang dia itu happy gitu loh. Tapi sebenarnya dalam dalam lubuk hatinya dia itu penuh dengan perasaan kayak rasa bersalah, rasa mencintai begitu ya. Nah, itu yang sebenarnya ingin dia perjuangkan di sini. Itulah yang membuat dia sabar. Terlihat dia seorang yang sabar. Kenapa? Semua fase-fase yang menyedihkan itu sudah dia lewati. Itu yang membuat dia merasa bahwa ini pelajaran buat aku. Ternyata segala sesuatu yang terjadi itu bisa menguatkan diri aku. Ya, itu yang dipikirkan dia. Two of Pentacles. Di sini dia seseorang ataupun kamu pengen menyeimbangkan ya menyeimbangkan kondisinya sama kamu, atau bisa dikatakan dia pengen menyeimbangkan hubungannya bersama kamu ya. Di sini dia berusaha sekali, segala cara mungkin sudah dilakukan untuk bisa menyeimbangkan ataupun untuk memperbaiki hubungan kamu dengan dia, tetapi semua itu mungkin sia-sia. Karena apa? Karena tanpa ada doa. Di sini mungkin kamu tidak berdoa ataupun meminta kepada Tuhan bahwa ya takdir aku seperti apa sebenarnya gitu loh. Secara mungkin selama ini aku ketemu dengan orang seperti ini. Tidak ada kejelasan, tidak ada komitmen begitu. Ternyata Tuhan memberikan suatu masalah kepada kamu itu sebenarnya adalah proses. Proses kamu untuk menuju kebahagiaan. Jadi sebenarnya jangan salahkan siapa-siapa ya. Saat kita memiliki masalah, kita jangan salahkan siapa-siapa. Coba tanyakan kepada diri kamu, kembali kepada diri kamu. Apa yang harus kamu benahi dalam hidup kamu? Nah, itu yang terpenting, ya. Oke. Buat Libra, nah, di sini kita ada kartu pesan buat kamu. Itu tadi yang terbaca ya, energi kamu. Itu cerita kamu sebenarnya. Cerita kamu saat ini ataupun nanti ke depan. Dan jika kamu mendengar ataupun merasakan kondisi ini di masa depan kamu, ya semoga kamu bisa mengatasi semuanya. Bisa berpikir dengan teliti atau dengan berpikir sehatlah ya di sini. Arti kata sudah kamu planningkan semuanya agar sampai kamu sudah tidak salah jalan nantinya ya gitu. Nah, kita di sini akan lihat pesan kamu buat Libra. Apa di sini yang akan terbaca?
ini ada kegagalan. Kegagalan adalah satu-satunya kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih. Kunci hidup bahagia adalah jalani, nikmati, dan syukuri. Itu kunci ingin bahagia itu ya. Jadi itu simpel sebenarnya, simpel. Dan kegagalan itu sebenarnya adalah proses bagi kamu. Jadi jangan jangan kamu berpikir bahwa kenapa sih aku memiliki masalah terus gitu ya. Kenapa sih aku harus begini begitu gitu. Ternyata semua itu adalah proses atau pembelajaran bagi kamu. Oke. Nih, kamu harus ingat kunci hidup itu adalah bahagia. Kunci hidup bahagia itu adalah jalani, nikmati, dan syukuri. Ya, itu. Oke, di sini ada lagi melepaskan. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang sangat menyakitkan, tapi itu bukan akhir segalanya. Kita bisa bahagia meski tanpa dia. Nah, itu tadi. Seperti halnya ada di sini melepaskan juga ya. Ya, mungkin di sini aku menyarankan buat kamu, jika kamu memiliki pasangan atau hubungan dengan seseorang yang memang tidak ada uh, kebahagiaan di sana, ya, kamu pikirkan kembali. Oke. Sebelum ya lebih jauh lagi jalannya. Dan di sini ada berjiwa besar. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu karena terlalu berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Ya, itu tadi ya. Makanya udahlah lepaskan aja karena dia juga tidak pasti gitu loh. Dia juga tidak ingin berkomitmen sama aku gitu. Buat apa aku pertahankan begitu ya. Ada serpihan hati. Sungguh luar biasa mengetahui ada seorang yang bisa menghancurkan kamu. Dan kamu tetap mencintainya dengan serpihan itu. Ini cinta sejati ya. Tapi cinta itu memang tidak harus memiliki. Oke. Nah, cinta aku ingin mencintai dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api. Yang menjadikannya abu. Artinya cinta itu memang tidak harus diungkapkan dengan kata-kata. Dengan tindakan. Itu sebenarnya kuat sekali ya. Tapi zaman sekarang itu dia pengennya ya diungkapkan. Tidak melihat ekspresi atau tindakan ya. Nah, begitu. Jadi buat Libra, semoga di sini akan bisa membantu kamu dalam mencari pencerahan ya. Semoga kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan bisa membahagiakan kamu selamanya. Oke, mungkin itu dulu readingan kita buat Libra. Semoga bermanfaat. Semoga depannya kamu akan bisa lebih bahagia, ketemu dengan pasangan yang cocok bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah Libra.